Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi. Kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Iya, itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh. Yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin, faka'an nama khuliqta kama tasa. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja, karena Nabi tersinggung. Gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin halayak begini. Halayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi. Kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya enggak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem. Memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor 2 ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawai Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sampai iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus
harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayu apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab, maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin, dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya nggak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, dari awal memang sodako. Nah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Detaifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Detaifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyullah. Itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwih duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era itu sudah dukun. Era itu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya,
juga qanaah. Anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya Bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu. Tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik guru, wedhus guru. Ambek gusi dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru. Itu kan enggak imbang. Nanti gue tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithah. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan enggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah SAW. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usum nang mulai pinter. Banyak. Balihu ani walau ayah ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu sudah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangan-angan. Ada santri alim alamah. Mungkin bakasnya furu'iyah. Gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya ge masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang mati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim ini cerita di Sahih. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah mangkalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalat. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita.
Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu. Kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir. Kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisap apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan lagi. Kalau kena kamu kan hisap. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya enggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisap. Kalau enggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisap. Tapi kalau sering sedekah biasanya enggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan enggak jadi miskin. Kamu enggak terkenal sakok tapi miskin. Ini enggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib. Tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun. Karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini. Karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi. Makanya saya terpaksa bahasa Indonesia. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab-kitab sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang kitab itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya. Jadi nanti kalau kamu masih keren. Itu kalau sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu,
Lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf bab tawadhu itu. Kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri. Ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada adwaru min nisindan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri, karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan finnar itu. Tapi insya Allah tak maaf. Iya tidak orang. Jadi ini penting. Jadi ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi. Kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada balahu ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibu, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Tidak mau gaya-gaya dan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinal, tidak bikin diri. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya. Cuma celakanya ditiru Nirawarisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Mohon lahiran jenazah di pangeran, serana sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Tidak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah. Kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Tidak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa? Kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini nama beda. Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing.
Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu mengikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Dia ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenang darani ingkana. Makanya saya enggak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah kalau ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi? Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fasid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kau nahlili Nabi juga Nabi mau didoain maghfir lahu. Kan nanya kan Nabi jadi doain maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intah pola ila rofiqil al. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak di mana? Punya tanah warisan yang hasil rebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi. Ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas. Aduh, mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong, meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka. Kalau guru saya buruk, maka. Itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya tidak pernah, ingkana tidak pernah. Karena andekan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa dibangun gitu ya karena orang lain tak biarin, tapi saya ada bilang amin, biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa ingkana masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat, kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Sehingga tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil, asghar berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu, semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan gak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran.
lewat program PTPG, TP. Kadang ngapal Quran malah anaknya ndak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya tuh sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya ndak hafal. Gitu. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sih. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada 2 orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada 2 orang min ahlinar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil di ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarro makanan, kustingun rokok jenang takon, sekarang enak. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Tahu tanya, lu jong kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya tidak lari semangat kan neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini. Gak tahu ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka. Kamu harus lari sekencang-kencangnya. Tanya itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia, kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan. Wes ngebalikin roh, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah kamu milih 2 itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzim, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya 1? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi ma yu'adzim. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi, tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah, bela tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor itu nangis. Tak tanya kenapa nangis.
Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak sana SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi dzurriyyatan ba'duhum itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau kudu ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja. Makanya ini diterangkan dulu, biar nggak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu nggak selesai-selesai. Karena dia nggak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngatik lagi, cungkur Jawa, cungkur. Ya ini masih teks Arab lah yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Yang disemak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Arabian ja'ahu yatlubu min husai'an fa'atab. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan misalnya dikasih hanya 10.000. Qalal a'rabiyullah wala ajmalta. Kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kata Nabi, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakomak, kalau di MA ada dia di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam bazadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amrohane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear, apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu abil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz. Masali wa matalu hadza matalu rajulin lahu naqatun sarudat alaihi fattaba'an nas wa tafa'at nasu falam yaziduha illa nufuran. Fana dahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat. Maka ininya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah ininya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan. Itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius.
Ada orang tukang ngafir-ngafir wong NU. Di majlis, satu majlis dengan saya. Singkat cerita semua NU pinter. Waya jamaah zuhur itu waya sholat. Ah jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat gak wajib wong kafir sholat. Tidak usah kafir, sholat aja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan gak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah hatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam. Fatawajjala baina yadayya fa afdala minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqauli. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terus tanya hadis itu. Kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid, terus kiainya ngasih makan-makan, menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Orang itu sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Di riwayat ini jelas, kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibully, ini wa ana mahmum ala wajhi falam asfafik illa wa ana biqarni sa'alib yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi faidan ana bisa habatin qad adallatni fanadhartu faidan fiha jibril fanadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumi kalaka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Fanadani malakul jibal fasallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an utbiqa alim saban. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai membina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja tapi sekarang enggak, kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik nak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Iya enggak boleh. Karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jejer Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojok sama Rasulullah. Kamu pernah masukkan kaum kamu. Bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan. Ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan mukmin. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafir. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut. Sehingga beliau bilang, wala yalidu illa fajiram kafarom. Paham ya kan? Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiram kafarom. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah. Bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Nuh. Ya sudah, sampean ikut mana? Nabi Muhammad.
Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat. Ya pokoknya istilah kayak wali songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Pak Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Bahim pas 40 harinya Pak Hamid itu silsilah. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas kesalahan. Wah, ya Santi Putri itu gak usah mikir besar, berat-berat, yang penting urut suami itu kata para suami. Tapi kalau suaminya gak layak diikuti ya diberontak saja. Gitu. Karena gak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan, dicegat sama Khawlah itu bintu Salam. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amirul Mukminin. Sudah siapa? Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang contohnya harus cantik. Kalau jelek gak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin head atau apa, lama mungkin head. Terus suaminya datang. Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya. Fa'ajabatu ajizatuha. Singkat itu Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah nggak mau karena sedang ibadah. Bongkok sih mas dalam. Enggak kau sekarang. Saking mantelnya kan agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu mesti kotor kalau nggak kesampaian. Terus Zoharominha dia melakukan tihar. Anti aliyah kadhri umi. Dulu tihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik karena kalau nggak cantik nggak getun. Gitu. Terus kalau nggak cantik juga suaminya ada kesusu gitu. Sudah tahu semua pokoknya gitu. Punya ada. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut bihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau bihar itu biman zilatit tolak. Ya sudah kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai Nabi hukumnya baru begitu. Tidak benar. Dibantah terus sama Nabi diancam gini. Kalau engkau tidak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Hanya ini pulang betul. Pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni, akala syababi wa nasartu lahu batni. Akala syababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, enggak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali aulad, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa in dumam tuhum ilaihi do. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayo. Wae kira-kira gitu. Wayo brutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia. Panggil perempuan tadi. Padahal Nabi enggak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi. Itu semua teks ya tujadil. Allah mendengar perempuan, lati itu perempuan, tujadil kasil madoni kowe Muhammad. Dan ada tiga di padoni wedok enteng, Nabi saja dilabek. Wah, susah perempuan tuh repot. Nabi dilabek. Sampai jadi surat mujadilah. Makanya saya kalau baca mujadilah, yang baca mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah, yujadilu, mujadalah. Dan karena sekali nggak bisa tasrif, nggak sah jadi mufassir. Ya, jadi kalau kafaru ya takfiron. Iya.
Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya. Tafilan. Jadalah yujadilu mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah. Jadi boleh mujadalah bisigotil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi. Itu didengar oleh Allah. Rasulullah Muhammad orang yang datang membawa kebenaran dan beliau juga yang membenarkan. Lalu orang mukmin posisinya di mana? Lah Nabi ku tunggal sekolah ikan ning ndi wong. Jadi ket arah warai bingung Imam Suyuti kira-kira warai bingung. Berarti kan mufrad. Maknane Kanjeng Nabi. Nah wa sedekah yo normale wa sedekah kan balik ning Kanjeng Nabi. Berarti kan satu figur, satu orang. Nggih. Lah terus ulai ka wong akeh-akeh. Daripada bingung bisa di wa sedekah iki golekno rujuk. Ya ora kudu mengarep santu ewa. Ulama yo nekat. Oh, ngono mergo ora balik ning. Ya, dimubalek ahli swarga. Sing nyampekno itu. Berhubung iki mubalek ra nyampekno itu berarti ahli. Ora usah mabuk ngono mari dengki ngono. Nah, jadi mulai iki ra libur. Wes antes nang. Mempek yang sang dari kata meninggi salah kemarin agak sing orang nah rencana aku ya ora usah iku wis gak kober ijen ngadepin rokok wong wis ra kober kok dan ke pengalaman ya jadi khusus ning Quran niku wonten tausi'ud dhamir napa tausi'ud dhamir dhamir dibagi-bagi kula ra dikathal sinau tentang itu terutama teng Senawawi. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh yo ulai kae al-muttaqun wong sing takwa kabeh. Wong sing ngindari kabeh asyirka ing prilaku sirik. Al-muttaqun harus ini nggih, maknane wong sing reksa utawa menjaga sangka status sirik. Dadi wow, saele-ele wong mukmin iku wis ngeduwi abahal manhiya. Dene iku ngeduwi sirik. Saele-ele wong mukmin wis nglakoni ajalal ma'murat iku nglakoni iki. Berarti apapun elek wong mukmin tetap muttaqun. Yaiku kelas paling pokok nek kelas. Paham ya? Yaiku dekne nglakoni akhlal makmurat rupane napa? Iman ngreduwi akal manhiyat rupane. Makane mriki hudalil muttaqin ulama tetep ngono walau usulkan senajan wong mukmin itu kang apa? Mesti ya piye-piye. Lah ana muttaqin ideal sekaruan intisalul awamir wasinabun. Nah, ini kan wis kowe ra ngarang lakoni iku ora usah mutati nulis ra ngarang iso. Lakoni segala perintah. Betul segala. Kata segala itu kowe wis a priori. Yang janjian nyaur utang nanti tinggal ngaji. Iku yo manhiyat yo. Napa? Manhiyat. Bodoh itu termasuk wajib dilangi. Mbok gowo ngalor. Itu. Manhiyat. Anak kancaku ya, wong bodoh ora iso kefoto. Lha mereka piye? Wa nuruwa ila yuda lek ala masjid ku bodoh. Lah bodoh digawa ngalor. Ya dadi mutakenem piye? Ngeduwi aklal manhiya. Yen niku sirik wis nglakoni aklal makmurat. Ini piye? Iku wis apik. Wis apik. Engko tok atom iku nganggo takrif sene mukmin. Adil zaman akhir menepolaket tok atuhu ala asih. Pokoke tok ate iku ketoke luwih akeh timbang. Iki ora ketoke bareng zaman akhir tak terjemah pokoke ketoke ate luwih akeh timbang apa? Lalu tetap kedue kabeh mau te apa ya sauna kang ngersakno sapa ngake indarobi mungguhe pangerane wong akeh. Jadi wong apik ku sapa? Wong apik ku ora kok disifati sing ora dosa, tapi sing dosane Dengar-dengar jauh Abu Bakar As-Siddiq, uangmu sementing jadi kekasih pangeran. Engkau urusannya mbek pangeran gampang. Mergo kowe nek dadi kekasih pangeran. Iku nak kowe salah di sepuro, nak apik diwales apik. Jadi hubungannya menang to. Ya wong disayang mertua lho. Nak elek di sepuro, tak bener diet. Oh, film. Lah nek kowe disenengi. Diusir. Bener wes salah kok. Aku malah salah. Jadi seribet. Itu pengalaman. Oh. Ya tadi Jawi Abu Bakar As-Siddiq urusan be Allah sementing disenengi. Hubungannya ya. Kalau tidak salah di sepuro, nak apik diapresiasi itu diganjar.
Tapi yang jelas orang ono neng Quran takrif wong apik wong sing ora tau salah. Ya takrif yang lurus-lurus iku sing biasane seneng bayang wong apik wis ora tau salah. Ya ora ono ning donya ni ora. Mau ana bidok. Liyo kafiro supaya nglebur sapa Allah antum sangke wong akeh asfal lagi ing ala-ala ibrila. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Ngajalan malas sapa wa ta'ala ing wong akeh ajrum ing ganjaran wong akeh. Diwales bi ihsanil lagi. Lan api-api perkara kanu kang ana sapa akeh ya amalu kang lakoni sapa akeh ing lagi. Jadi Imam Suyuti usul asma utelafat aswa wa ahsan. Iku bimakna sayyi kang maknane sayyi wa hasan lan dimana. Terus ulama itu kadang bahasane Quran itu ngerti nek iku susah difaham. Misalnya nyata dosa sing paling elek di sepuro. Misalnya dosa rentenir atau zina atau mata ini kan dosa paling elek itu di sepuro. Tapi liyane iku ora di sepuro, ayo ribet. Ganjaran sing ditulis kok sing paling apik. Berarti sing apik tok ora ditulis. Kowe tak warai dadi mufassir, dalam bal ini ya. Kata asfa kan paling elek. Jadi kayak misalnya mangan celeng itu kan elek banget. Itu di sepuro. Tapi mangan tikuse boten. Ayo ribet kan. Salat kan paling apik ditulis ganjaran. Tapi kok salat sunat gak ditulis. Saya salat fardu salat sunat tapi di. Berarti sing ditulis fardu. Mergo dipilih sing paling ahsan. Lah nek maknane ngono ayo repot. Wis maksud iki sedo tatik wis ngene ae. Aswa di makna saye. Ahsan. Oke tak warai dadi mufassir. Kuwi ora ora karepe. Ora ulama iku ora tempenak, gak paham iki tenang. Ya kok tersiksa iki dua deh. Iso, jare bapak nu ora goblok kuwi iri ya. Wong kok enake ngono. Ya wali-wali wong nangis ben khusuk khotimah bodoh tenang. Iya, misalnya kiai ini dongo khusnul khotimah ya muqallib qulub nangis. Sing guri-guri tenang. Kuat bar-bar nama. Mangan-mangan iki lho. Bangun itu pengenan seneng mbek bodoh ngono kuwi. Lha bisa pengenan piye wis ngono gawean. Elektrik. Umpama afal tafdil wa ala babi, napa ala afal tafdil wa ala babi. Berarti kan wong sing ditulis elek iku ngamal terburuknya. Sing diwales apik ngamal padahal amal buruk apapun ya diwales. Amal baik apapun ya diwales. Nah ngono ora kudu yang terburuk, ora kudu tidak yang terbaik. Makane aswa san di mana saja baik. Dong ya, dong berterang lor. Ngajal sinau dhewe lor. Hah? Mana jare dhewe bangun. Wong alim mbek ora ketop. Wong alim kok nak maknani mesti ping pindho. Sing sitok melok salah. Ben gak wong akeh. Ben ora sok pinter paham. Sing sitok makna wong. Mulane kula nak maknani mulai riyen nggo wong apa alam dat sing luwih pirsa. Balingen dat sing pirsa. Mergo nambok maknane luwih pirsa iku kriminal. Kriminal iku Allah kok dibandingno kowe. Kan tidak imbang. Allah luwih pirsa dibanding sapa? Dibanding manusa kan. Itu kan keimbangane, napa? Wong kok bandingno Allah ambek. Sehingga ulama-ulama darani alam ning gone Allah iku gimana ali. Allah iku pirsa. Mergo ora usah pembanding. Tetapi umumnya wong maknane alamu luwih pirsa kan daripada goblok nang akeh malah goblok kae. Kira kira bahwa alamu sing luwih. Tapi itu sebenarnya janggal. Bagaimana mungkin Allah dibandingkan dengan makhluk yang tidak levelnya? Ya kan dia lucu misalnya. Bangun lihat alim timbang tua kan camah. Juga camah tak? Pak Jokowi laptop timbang RT kan camah. Orang imbangan, ya? Allah lebih alim timbang makhluk itu. Allah kok timbang apa? Ini kan pelecehan. Tapi piye alam itu apa tafsir? Akhirnya kiai aku orang kiai fanatik, wae tahu alam gak sing pirsa. Dene nek bangun di mana jengki. Sudah pengalaman aja Bu. Gue maknani langsung dari kayak alim-alim mode. Lagi maknani piye wong melok. Wong kok melok. Lho kan gak mungkin ki Mansur dibandingno. Terus saya contoh gampang dalam keseharian kita. Pak Presiden wis top timbang RT itu kalimat musio boleh ya. Minyak saya. Bangun lu alim dibanding tuh. Kalau sing ngomong lu tak penjara ya.
Napa? Kelas. Oh, orang itu boleh dibandingkan itu. Iya, kelas. Ada gitu. Ya misalnya, waktu berdua F1 tuan dibanding becak. Orang F1 ini rasa dibanding becak, menurut Allah Ta'ala kebanding nok makhluk. Allah lebih perso timbang makhluk itu, gumenan kok ngomong. Tapi baru kayak dorar roh, itu ya tenang ya. Malah aku ngomong roh, ya santai, orang rasa salah, ya santai. Ono sing tersiksa ngomong. Ono oke. Mbon abari iki lho, bar kasih. Ya sedurunge. Apa? Ya tenang. Jadi sampai. Lah gawe bamben niku enak dadi wong goblok, no. Swarga semelok, ini swarga. Malah tidak, jadi dia yang iso nyapa. Muka sing bodoh tetep bodoh ya kersane. Kanjo rame-rame. Bodoh sing berperadaban. Ya dadi eling-eling ben sampean latihan susahe dadi mufassir, nggak wis susahe dadi mufassir. Maka ora ana fi'il ning gone masjid. Wong kan seneng sinau seneng. Yang sinau dia untuk ngajak kiai seribet. Kiai sopo, orang sudah kok ngono malah itu kiai yang kayak apa sih delok ibu. Kiai tak kok pengajian di sini kita itu sopo. Jika di situ ajak bojone bendera duwe urunan ae gue beli tiket telu. Lafat-lafat sing ngono iku kados aksan di makna hasan, aswaq di makna saya. Peradaban itu harus kita jaga. Piye kapsulasi masjid. Iku senajan tono faedah sing mutoridah utawa kasratul istimal. Tetep ana ora kasratul istimal tapi fi fardihi atau fi ajzaihi mustamal. Terpakai. Misalnya ngene. Allah itu kan saling membunuh, paham ya, atau saling perang. Musyarakah. Karena Nabi itu sering muqatalah tidak tahu qatl. Mergo perang, di mana-mana perang itu wong kafir iku pedang, janjian ning Badar dan ning Uhud. Iku jenenge muqatalah. Orang turu di tidak muqatalah. Jika para nabi itu ada sejarahnya perang, lalu ora sepi, sampai janjian. Perang ono tank perang, tank benci. Dan tempatnya ditentukan di Uhud. Makanya mau'iduna yaumul badrin ya Muhammad, mau'iduna yaumul Uhudin. Si perang di sana itu lebih peradaban, orang tilep-tilepan. Sehingga Saharatul Fir'aun itu pinter. Dia apa adu kekuatan sihir yang muni mau'idukum yaumuz zina. Ya nanti harus di tempat umum. Wa ayyuh saran nasu utuhan. Dia di kepentingan air raksa itu bisa reaksi pas panas. Jadi pas itu mendung ya pusing. Tapi Nabi Musa tidak masalah. Yang jelas itu fair. Tapi misalnya lafadz qatala dzurba saling pukul ya. Qatala saling mateni itu saling dzurba saling. Tapi nak safar musafir ya wong lunga ngono wae, ora saling. Wazan fa'ala bi ma'na mujarrad itu sedikit, tapi untuk lafadz safar semuanya bi ma'na mujarrad. Itu ora tau mikir, musafir wazane kan, ya wong jan ora kata alim. Lho musafir wazan fa'ala yufailu. Safaro bisa. Iku wong sitok atau musyarakah? Sitok dan semuanya wong sitok. Mulane kalau didarani terus gak mustamal, ning lafadz musafir sing mustamal ya mau ikut. Gimana? Mujarrad. Tapi fa'ala bi ma'na mujarrad itu jarang, tapi ning lafadz safaro mesti ngono. Jadi wong nek wis ngaji terus pinter iku yo. Ya pinter tenan. Terus wong bodoh. Fa'ala iku mesti musyarakah. Lah mesti musyarakah iku bangsa ya mau iya muni sakmono dapat. Niku kalian Allah luwih pirsa timbang makhluke. Awak dhewe ku ape nyalahno yo nek niku ngomong ngono iku nuwangsane wis stop. Dan ilmune wis mok sampe wong niate cara pangeran ngisab ora mentolo. Dene ngomong ngono iku niate yo muji pangeran. Cuma ilmune yo tuke tok. Tapi bareng wis diterangno. Oleh gak wong ngomong Pak Jokowi, Pak Presiden duwe top timbang RT oleh gak. Yo oleh presiden dibandingno RT. Lah saiki Allah dibandingno makhluk.
Iya, misalnya. Tapi cara aku tak perlu nanti ini keruwetan, nama? Keruwetan. Wong kiai cilik salam tembak untuk 20.000 ya, Mbok mikir nanti untuk kono. Kejelimet. Kan kok swarga dek-dekane kok pokon mikir. Sebenarnya apa? Sebenarnya kan. Iki sing dihormati, sing dicucuk, mbok yo ilmune diperbarui. Utama kowe bareng ham balik. Lha dakwah kok ditatakno bangku. Disebut Fawikul Fadi. Wabil khusus Mas. Nggih. Oh. Ujian kang kulo teko fatwa ini dong. Iya fatwa ini salah. Jadi eling-eling ya, jadi ngaji itu mengenai kalau tak tiru bangun anggar lafat kok terkenal. Itu di mana? Itu iling-ilingan orang sopik. Tapi ya tetap engkau makna ala hasil wong alim. Lan cari bangun, aku lah ngurung ngaji wong itu separuh halaman ngerti kok ngalim tenan. Mereka misalnya bawa tahu alam zat sing gue berso, ya berarti alimnya sama, kan berarti. Tapi nak ini zat sing gue berso, terus balenin zat sing berso, berarti yo. Berarti antara ngalim itu ketor. Iya, ya kalau semaan lagi Mansur, mau alimun berarti mikir. Pasti mikir hakimun alim mau alimun hakim. Gayanya mandek, maksudnya itu yo. Antar wong ngerti itu kan, itu maksudnya antar wong semaan kan ngerti. Itu masalah, no? Tapi nak wong ngerti kan. Wafat itu kan terkenal, justru ngomongnya itu gak salah. Masjid Mekah kan Mas Afif. Imam Masjid Haram itu kaidah, yang depan itu 7 hafid. Di belakang Imam Masjid Haram itu yang 7 itu hafid. Itu aturan mainnya, kena sampai kapan ditunjuk jadi Imam Masjid Haram. Ya iso wae kan. Mau ora bareng apa mau. Misalnya pandemi kabeh ana sing nekat ngimami kecuali contohnya ngono. Seleksi wae pandemi kan gak ono sing wani. Sing wani kowe. Iku aturan mainnya ngene Mas. Kalau imamnya itu ragu, itu gak boleh teruskan. Pas ngantek iku sing guri langsung paham terus. Misalnya kok karena kalau dia memaksakan menyebut itu malah ruwet. Ruwet Mas. Misalnya kalimat salimun hakim terus sing sitok semua hakimun alim ngetone kan. Tapi kan angel. Kita amatir sing latihan khataman. Inna rabbaka hakimun alim. Murid apa? Santri makmume ra trimo alimun hakim. Dari imam hakimun. Akhirnya keterucut. Cek moco. Salat yo. Salat. Bareng diwaca kata-kata wis sadar. Lho bener aku. Lagi sadar saya ikut terawih. Nah makanya etikanya jelas. Nak memang ya kalau ini surat Yusuf misalnya falam madhabu berapa kali mau besok wah ini asinnya yang meluntir aja wae jami'ul ladena mudorun cik khomi akhirnya sendiri wah mulai dari Samsu Kuwir Waidan lucu balik nih. Nah, itu nak mamang itu mandek kan. Pas mandek itu gimana sesingguri itu. Jadi dia ngerti kan pada kali. Daripada diterusno makso, buletnya malah ruwet. Jadi itu kan. Ya tak warai carane bingung. Jadi bingung ya bertocor. Ya ada nak mamang itu mandek kan relatif apa? Ya relatif itu kan terkendali kan daripada kadung sebut lafate wong anin allazi hum fi mukhtalifun ana sing model khalifun. Mergo lafat-lafat sing cerita tentang kiamat iku rata-rata khalifun. Ning juz amma iku jadi wong malane salah ngono lho. Ana salah keren, salah gawaan hafid. Iku keren. Apalane akeh terus sering salah itu yo keren. Lha mboten niku keren tenan. Kulo kan sebagai penyemak kan misalnya ning juz 1 kan wa kula minha pakai wawu. Oh. Sing ning juz 8 fakula. Sing sitok haitsu situ mas sing sitok min haitsu. Iku antar hafid ku nak hafid mesti ngerti. Tapi nak hafid orderan itu butuh cepet ya ora. Iku pemain dunia ya. Gak ada misalnya kita dalil, hafid itu mesti mamang.
Ya, model-model cerita Nabi Musa sing sita wa iskira lagu muskunu. Ana sing wae. Itu kan mulane terus mufassir. Mufassir sing mempercayai lafaz iku yo dinyak mbek mufassir sing ora pati percaya lafaz. Alasannya nganti ono muradife, berarti lafaz itu tidak mengikat. Ini ono. Tapi jari mufassir sing percaya lafaz nanti dipilih Allah itu ada nukta. Ya, rasanya jadi mufassir. Rasanya jadi mustamek. Misalnya gini, akala itu makan. Saiki wong mangan saupo salate batal to. Batal. Wes oke, untuk membatalkan salat mangan saupo itu diarani saiki ning bab cung nek ana tamu keimangan, terus mbok kei saupo. Iku wis kecelok ngekeki pangan tamu to. Dereng kan? Sama-sama aklu. Ya orang balik kalau ngerako. Orang balik wae jajeni swarga wis. Aklun itu mangan. Misalnya watab tulus sholatu bil akri itu cukup saupo. Saya misalnya akrimid doifa bil akri. Iku so jenenge mangan saupo yo. Saupo yo mangan. Sama-sama aklun, tapi ada propor. Kan ngene, wongku bangi wong Jawa tak ganti sapi. Iki wah, kok balik paling memu balik gak ganti. Kan wong iso ngukur. Mulane ora usah drengki wong alim-alim nang tohat puji ora usah. Nek awi memu balik ku tak ora usah didengkeni. Ya wong desa wong ku sugih wong desa tak. Nah, saiki Nabi Adam harus diulang. Mergo nak akala iku mangan. Dalene akala iku mangan. Engko nang bukane Nabi Adam wong gablek. Iku mangan saya jarutul khulki tanduk. Sawang. Ada Nabi Adam orang soleh sing perasaane halus ketika pelanggaran modene zakomi. Jadi mangan wis gak nyaman. Mergo ngrasa iku larang. Tapi ora rasane iku penasaran. Ya wis nafsu rasane iku kesampaian iku jenenge zakomi. Akhirnya ulama ijma Adam yo salah tapi sithik. Ya, itu kombinasi akala mbek napa? Zako nak ngono akala ning bab Nabi Adam di mana? Tapi zako iso darene akala buktine wis batal salat. Lha iku termasuk balaghae Quran. Harus diulang. Salah kerapok. Mergo gak penting cerita itu ora penting cara pidato gak penting ya. Masuk pembahasan penting. Lah iya makanya usah ngono. Nah, makanya terus mufassir sing terikat lafaz itu juga dikritik. Jangan-jangan ada muradifnya di ayat yang lain. Kayak cerita Nabi Musa kan falamma atana falamma jahal kan diulang beberapa kali. Ana sing dikok sebutnya kan aujazwatin minan nar. Setelah ali atiku minha bikobasin. Nah, orang akan tahu kobas itu apa, jazwah itu apa. Terus ata itu apa, jah itu. Ada momentum di mana itu jah. Ono momentum di mana itu ata oleh pegunungan. Coba rasanya jadi mufassir ini bahasa Arab itu ata itu, tapi jaa itu beda. Misalnya ata itu maji usai biusrin, nak jaa itu rodok bita abin. Ono aturan. Jadi misalnya wong kok teko rodok numpang kangelan, gampang ata itu ono aturan. Gampang dari balai keruwetan loh. Nah, itu mufassir itu mufradatul kalimat itu dibicarakan jaa itu datang yang begini, kalau ata itu begini. Nah, sebagai penjelas bahwa yang ngalami ata, yang ngalami jaa itu diulang. Paham gitu. Terus bahasa Arab ini bahasa yang paling komplit. Mergo wong ngerti duduk masalah. Mulane kados wingi kula ngaji dawuh Sayyidina Ali, angin itu serasa dikendali. Wong Allah sing ngendhalekno wae ngistilahno birisin sortin atia ku bali lho sangka kata ata ya tu utuwa. Jare pangeran sing ngendhalekno angin wae angin iku wis bali lho ora nurut. Wes angine ra nurut di kombinasekno mbek banyu sing diistilahno Allah inna lamma taghal ma taghal iku lajeng. Banyu nak normal dikendhalekno Allah.
tertib, hujan yo tertib, banjir ning kanal tertib. Tapi Allah istilahno piyambak. Ketika aku penyiksa kaum Nabi Nuh, banyu tak barolang tuh. Jadi awur-awur. Bisa bayangno. Wong kecemplung ning banyu sing ngawur. Jadi banyune pasti dipremakno, apa? Dipremakno. Wes ya ben mabuk iki. Mungkin ngelok yo. Mergo disebut apa? Toh maknane. Jadi wong iku ngalim tafsir nanti ngerti. Kaya apa? Wong aku disebut preman, preman gua ke mabuk. Wis gak diperadaban. Lah banyu dikei hak. Wis arep-arep nyuk. Mboten kata-kata iki kalau gak bebas. Rusak utuh. Sementara nak tertib wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum. Iku kondisi normal. Semuanya ditakar diukur. Daerah iki tak kei hujan sakmene. Daerah iki diqadarin maklum. Iku ya tertib. Tapi ning penyiksaan iku banyu dikekek Allah. Wis ki ngawur. Muntah kan. Mulane kula wingi matur. Banyu iku dasar telak, nak terpola iku seneng. Contoh gampang main selancar. Ombak sing dasate ngono, tapi polane jelas. Iku malah seneng main selancar. Muga polane jelas. Saiki ana banyu sawangane tenang, tapi toho. Wah, kok renang dulu itu kuwi lah. Wong dene ra minat kok gawe renang. Barang kowe mampus ning dasar kok mereka. Iku toho. Min balaghatil Quran iku sesuatu disifati kaya sifate iku. Ketika kaum Nabi Nuh disiksa air sing toho disebut inna lamma toho. Iku hebat Sayyidina Ali. Beliau keahlian itu jadi orang mau banyu sedasar koyok zaman Nabi Nuh. Mereka diistilahno tauhid. Jadi pangeran meskipun semuanya diurus pangeran, tapi pangeran istilahno wis arep. Yen ape tauhid sakar. Jadi banyune tauhid, angin ati aku balik. Kerja sama wong balelo wong tauhid. Akhirnya wis ra duwe peradaban, ana anak Nabi Nuh, anak Nabi wis ra duwe peradaban, lagi toko. Cara kok akhlak yo. Ngono. Pasti ku ra de akhlak apa? Ya kuwi nak nganti ngalim ngene iki. Sejak sate saram bale ora ngono. Sajane ngalim Quran ngerti ngene iku ben roh jami'u kalami subhanahu. Ada lagi roh bidane kualitas dewi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak pinter-pinternya ahli ta'ala dia Mansur itu mau nulis ma'in muhrik, air yang menenggelam. Jadi ini orang duwe sensitif terusan ruhot dalam. Orang cerita muhrik, cerita ceritanya jadi tohot mana nih wajib itu orang terkendali mendingkan barang yang rusak itu karena polanya tidak utuh. Terus ini kalau innaqulu illa ataraka ba'dul alihatina bisu. Jadi kan mulane kiai-kiai saiki kudu bahagia, haram gak bahagia. Mergo nek kowe ora bahagia semua ngawo. Bar ngetok wit gedhe mesti darani kesambat. Salah wit gedhe go patok masjid. Mulane padahal ngawo e perkara utange akeh. Ya ana kiai utange akeh, bariku ngetok wit gedhe ning kuburan dienggo masjid. Kan terus ngowah-ngowo. Ngowah-ngowo terus ngomong dhewe. Nyongkone wong mesti kena. Makanya kesambet kredit iku. Lah iku nek bingung kudu dijelasno ya ben ora apa? Ben salah paham. Nah, mari fitnah itu tuh jumpa pers. Bahwa saya bingung enggak ada hubungannya. Ngetok kayu. Tapi mergo kredit itu jatuh. Itu tidak penting. Iku wae medeni timbang wit gedhe. Jadi nabi-nabi dhisik yo ngekeki penjelasan. Ngekeki penjelasan mergo ketika kaum muni innaqul ila taraka ba'du aliyati la bisu. Terus nabi-nabi menikala inni usidu wa asyhadu anni bari umatus. Umpama aku duwe masalah tenan iku mergo kersane Allah, ora perkara kalah mbek Lah era Nabi Muhammad yo ngalami hal yang sama yaitu diteror. Muhammad kena misai lata usaha untuk kue kena akibat buruk. Jadi maknanya apa? Wa yukhawifunaka billahi namin. Wes dong yo.
Jadi wa yukhawwifunaka maknane ngono. Lah bila dina ya terserah, nak era asnam yo asnam, nak era demit yo demit. Kredit yo. Masuk ini. Masuk. Asline bojo masuk ring. Ayo, bocah kok ora bener. Kabeh yang menakutkan. Ya tak jane tafsir diwaca ngene gampang, sudah dadi pinter. Gampang to nek tak wacana. Gampang. Nah, iya ngono tok. Rasa tafsir kok gampang tafsir. Ayo ngenteni ana sing maca. Ana sing mikir sekarek nom. Sinau dhewe bawi. Wa man tesapane wong yudiru nyesatno sapa Allah malah mongkorane kediman min hadin sing nunjuk. Jadi siapapun yang disesatno Allah wis ra bakal ana sing iso nunjuk. Sing ngene ora usah mlebokno ati terus ngono terus piye kesane Allah kok disiksa goblok ya wis nunjukno amamu kudratihi ta'ala. Allah itu kudrate sempurna sehingga ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa melawan. Ya ora usah protes kafir. Allah ta'isalu amma yaf'al wa hum kadang-kadang tiang-tiang berpikir kalau Allah yang menyesatkan kenapa Allah menyiksa ya kayak aku gaya rumah itu aku gaya WC sudah pergi kamar tamu terserah aku sing di tanah tapi bosannya diwalek omah yang di kamar tamu saya kita di WC ya pas kalau aku di kamar api rambut aku sing elek ya terserah aku yang gue sing ganti ya ganti akan gue kafe akan gue kafe. Ana Dewi Imam Ghazali sing darani zalimmu nganggo wong liya. Lah donya kabeh wae apa itu zalime ning ndi ngono. Ya kan kadang terang tauhid itu bulet. Suwe napa? Kaya kowe terangno kang iklanan. Sing darani zalimmu atasarruf fi milkil ghairi. Kamu menggunakan sesuatu yang milik orang sak donya wae Allah kabeh. Lah zalime nang. Dadi Allah gawe kowe mubalek kok payu blas ku yo gak dolen. Nanti kuwere yo ora. Cuma sakit. Payu pandemi kok nger malah. Enggak payu nah tenang. Betul ana payu taro. Wes payu. Wes payu. Boleh. Halo. Wes boleh berang urusan. Agak pirang persen ya, ampun. Pirang persen itu. Oh, buat 30. Ya, jadi wa yukhawifunaka billahi. Dia tak warai, boy hubungan dengan Allah Taala, hubungan tauhid wa taslim kabeh kersa. Jangan usah mikir macam. Jadi misalnya wa mayutilillah fa malakunat Allah al-qawi. Allah an-nafid amr. Allah itu zat sing an-nafidhi sing dikersakno mesti tumus mesti terjadi sehingga ketika Allah ngersakno idlal ya mesti fama lahu min kalau Allah ngersakno menyesatkan tidak ada bisa memberi petunjuk atau sebaliknya nah Allah ngersakno kita untuk petunjuk yang enggak ada yang bisa menyesatkan mari ora usah wedi urip ning Amerika ning Eropa nek anjen entuk hidayat urip ning diwe untuk hidayat nek ora tuh pinggire masjid ora adzan kucing dan enggak problem. Ramen. Tapi nanti kita aja terus. Dengan Amerika pun nangis, mereka ora krungu. Padahal zaman ning kampung krungu adzan masalah. Lha kula sering diceritani tiyang-tiyang Korea sing kerja ning Korea. Kula riyen iku sampe kiye rapati seneng. Bareng teng Korea iku seneng. Jadi panggonan iki ribet. Ya kan kiai nak terlalu semangat kiai kan ribet ya kegiatannya. Mulai sponsor ngersi masjid ibadah, format kiai ibadah itu kan yo ribet. Wong ora kok berpikir awake dhewe. Sing kiai terlalu semangat. Mulane kan Nabi agama iku semangat teman-teman sakake tanggamu kan ribet. Nek dijak tegi masjid jak ngersi iku salat bengi istighosa, kon salat bengi. Ribet kan? Tapi mister buang terus. Akhirnya mau wantel. Tapi bareng neng Korea ora krungu Allah, ora krungu istighosa dekne Kang. Dadi wong yo ngekeki jeda wong purik banget. Mulane bener kan Nabi ana wong desa ingin eling wedhuse eling ontane. Sing mung njen wong alim hafal Quran eling Quran. Tidak maca Quran suwi malah eling wedhuse. Cara ati munafik wong diwacana Quran kok eling. Tapi bareng lapor Nabi ternyata Nabi ku bela sing eling wedhus. Oh makome eling wedhus kok kan eling Quran. Yo kan eling wedhus kok makome.
Kowe ngene iki makome ngaji yo ngalekno masalah kon paham. Yo ora usah pokoke beres pokoke sing penting lali masalah iku kok kon paham. Kerja sing berlebih. Ngurai-rai menghindari masalah di kono kok paham. Bocah. Bukale rabi nabi sederhana teori ini. Rabi kok yang betul basar wa asanu. Pokoknya baru kayak rabi kira zina wes apik kok bayang non riman. Pakai HP. Wah, aneh-aneh. Wah, semua ngomong lanang kok kurang ajar tenan. Boleh bojo kok sing kota apian hafu itu boleh mbahmu. Cek sengaja. Hari, itu sombong gak? Diselerani sombong. Kiro itu aku pun suara. Kalau habis yang wong paling top enak ngajari umatnya supaya aku tulil basor. Wah, ini. Jika Nabi ngekei pilihan papa itu terakhir pas berbeda titik. Jangan dikatakan ribat jatuh, gue ngomong ya. Itu jangan terlaku ya, jadi nak ngaji gue yang tenang. Senajan tau apa? Senajan tau apa? Yang tenang. Angane lu waduh. Perjalanan 3 jam mas. Mulai udah mati 10. Terus sebenarnya itu perjalanan tuh jam ini tidur. Cara bangun deh soalnya ngaji ya, cuman niat no, cuman gel lo. Waman tisabane mu yakin nujono sapa Allah pamalah mungkarana ikut iman minjulin desing nyesat. Padha ketika Allah ngersakno yudlil enggak ada yang bisa memberi hidayat, waliane ketika Allah ngersakno ngekek hidayat enggak ada yang bisa menyesatkan. Ale kami torana sapa Allah bi ajin dat sing menangan e ghalibin dik sedat sing menangan ana ambi ngatasé keputusane Allah dinti komen terdat sing duweni penyiksaan min ada isang pura-pura musuh Allah. Jawabe napa? Berarti Allah aziz. Wae nafine buang no. Berarti Allah aziz. Wae cukup lho, wae bala be dijawabin nafsi terus dadi mus. Jadi misalnya contoh yang terkenal ini Ali Sawwa Kamil Hakim. Bala berarti Allah itu. Cara dijawab na'am kafir. Nah dijawab na'am berarti bener Allah itu laisa ya kafir. Dijawab apa? Bala. Ya pokoknya leng-leng ya. Pokoknya nak bala itu menjawab nabi. Terus nabi ini itu hilang. Ya misalnya kita takoi alastum bi alimin jawabnya kudu bala. Ben keren oh. Walain fa'altahum. Walain telam kula mukosamin lam kosam. Nah cara teng kitab-kitab nahwu jenenge tautiatun lil kosam. Maksudnya wallahi la in sa'alta. Agar lam ngono lam mukosamin apa? Kayak tauti'ah lil kosam. Hakikate wallahi la in sa'alta. Lamun takok sira Muhammad ing kufar Makkah zaman iku. Misale buat takoki man khalaqas sama. Mante sapa iku khalaqo gawe sapa man as-samawati ing ngroko langit wal ardo lan la yakuruna. Betine iwono kang jeng, bedane jeng. Sapa kang sing wae. Sapa. Wala in sa'alta lan nalikane takok sira gum ing kufar. Utawa kufar Makkah lam kosam. Mante sapa iku khalaqo gawe sapa man as-samawati ing ngroko langit wal ardo lan gawe ing la yakuruna iki bakal ngucap to jawab sapa kufar. Ta Allah. Utek kabeh sing gawe kok. Dados dakwah teng Mekah yo enak yo ora. Enak iku mereka sudah ada keyakinan dasar sing hakikate pangeran Allah. Tapi ora enak wong muni Allah kok pasrah tetap mensekutukan Allah. Nah ning Jawa repote iku zaman iku apa ora ora. Tapi nek sing darani sayang widi yo rada lumayan. Rada apa? Rada lumayan. Dadi yen resikone dakwah iku nak sing roh Allah engko yo nyatane pasrah. Napa? Mbok atei Allah wae ra. Ya ribet. Napa? Ribet. Mergo iki kan critane Allah wong kafir Mekah iku percaya syirik. Tapi nek ditakoki la yaqulun napa. Ya kaya nang peradaban cara takok wong apik wis apa kiai. Tapi nek kon anut yo emoh.
Ribet kan? Yes, ngono iku dunya iku sono paradok. Mane wala ini saal tahum man khalaqas samawati wal arda la. Kalau ngucap sira Muhammad akhara itu menonton ngerti sira kabeh. Akhbiruni ma ing perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah sing liyane wa asnamit bisi boro-boro. Saya critakno. Mesti logikane ngene. Wong-wong sing mbok sembah liyane Allah utawa barang-barang sing mbok sembah liyane Allah. Mana yo pembindo, kadang kasusnya itu wong kayak orang-orang nyembah Isa, kadang kasusnya itu berolo, tidak orang. Makanya ma di sini itu bisa ma liberil akil, bisa ma itu akil. Kayak tadi wa yukhawifunaka billadzina, padahal di sini itu asna. Karena kalau bolak-balik matur ngaji Quran itu coba bayangnya koyo mainstream neng nahwu, mainstream neng nahwu alladzina wong. Ma koyo mesti wong akil. Tapi nek Quran ora kabeh ora mesti. Itu kan Joko kuburan ning Wali Songo tak konfirmasi kan kata sing konco. Wong nganti niteni. Wong ziarah wali muga seneng wali, wene mesti setengah jam. Muga iki alim setengah. Wong bingung sepino. Dene ngenteni, bingung dipegat bojone apa bingung utang, apa bingung buron. Iku beda-beda gayane. Lha iku dekne kon ramal bener kabeh. Nah, rong dino biasane utange samene. Dek. Prai ngene diusir bojone gak rai ngetang. Ngerti kabeh. Teori seneng wali yo macam-macam. Ana sing seneng wali tenan. Iku berarti belajar sira ya napa? Prilakune wali songo piye kebene. Ana seneng gawe rombongan mergo entuk selisih. Macam-macam. Wis wong akeh. Ora kena kok salah ngomong. Akeh. Wis udon terus. Sudon goblok zaman akhir. Eleng-eleng. Sudon teman-teman ya. Ziarah Wali Songo nanti setahun ping 4 sih. Ini maksudnya ada apa kan? Tapi itu sudon haram. Sudon. Ya murah. Ngamuk anem lo mareni. Elu ditoto lagi ngamuk ektok apa? Lah kaya Imam Suyuti ning kene nyontokno tasrek ku bil asnam. Kalau orang-orang Nazaret, orang-orang tertentu tasreknya bil asnam. Lah misalnya mbek napa Isa. Paham ya? Lah nek terus misal tafsir mengikat tasrek kabeh ku asnam. Jelas ning tafsir Suyuti. Kabeh tasrek ku nggone asnam. Ini tafsirnya jelas goblokmu ya sing ra jelas. Ora ngono carane maca tafsir ora. Ora ngene. Mulane kula nu pengagum Sayyid Abi Bakar Sato sing arangi Anatul Talibin. Iku tiap muin mesti ndekne gawe contoh tenanan, muin gawe contoh tenanan musawwarun dzalika bika. Iku mau taswir tok, tapi ora kasar. Itu bulan paling. Iku mau taswir tok ora kasar. Misale di angka ana kada. Taswirun ditilkal mas'al wal hasru bidzalik. Mesti di bulan. Jadi ora tau sinau ana tenanan, dadi ora bedane kan. Ya gak mau loh, misalnya, mau udah dengar loh. Mimang kadzaba ala wa binisbati syarik wal walad. Ilah itu mendustakan Allah. Termasuk mendustakan apa? Wasfu kawaha bimala salah. Saiki kau nyifati Allah dengan sesuatu yang salah. Itu termasuk takdzib ala wa ndak? Takdzib. Tapi ini mau dicontohkan binisbati syarik wal walad. Padahal nyifati Allah sing layaliku bihi ya termasuk kriminal. Tadi kan Imam Suyuti mosok apa ngendikan lengkap jadi tafsir ringkasan malah bukan. Mulane musawwarun dalikal kisbu binisbati syarik tapi lal hasru bidzak. Iku wis mesti ora kok mungkin, teoriku wis mesti. Mergo sing diarani gorono Allah iku iso nisbatul syarik, iso nisbatul walad, iso wasfu kawaha bima la yaliku bihi. Nyifati Allah dengan sesuatu sing la yaliku bihi. Kayak wong Yahudi muni apa? Innallaha faqir wa nahnu ahliya. Itu yo kisbun ucong wae. Ana temen ramai. Malah bawas. Iya cara kesak tafsir jalan ra kena kan ora ngono maksudnya. Kaji sik aja ngamuk. Mungkin sing sinau tenanan. Benro, paham ya? Jadi contoh itu ora kasar, apa? Ora kasar. Suka kan mau ujar rubat tuh. Jadi Mas Nawi pidato maca donga sirep ben lain akeh. Iku menungso sapa sirep pangeran ya ora iso. Nek salah iki wong goblok ora kabeh terus.
Nah oleh tapi muga di sepuro. Kan ana dungane. Sampai tukune akeh pengasihan. Pengasihan lu ben disayang apa ben disakeni? Karena kan ana ngadol akeh pengasihan. Ben disakeni apa disayang? Disakeni. Berarti fakir nanti. Pikir ya dari sakit. Oh, jadi kata asnam berarti buatan mengikat. Tirik dengan apapun dia tetap. Oh, sekalipun itu itimat yang ngamal soleh. Kitab-kitab masuk kitab sing jeli. Ya itimat amal soleh war oleh kabeh itimat dan fadole wasfanu. In aradalamun kersane ingsun sapa Allah tiduren kan keibahaya. Halhun ana ta al asnam niku kasifatu tubi. Kasifatu tubi. Yang kata jalan apa kasifatu tubi. Berarti ngangge tarkil idhofah ya. Kira sampai kan dua kasifatu tubi. Kira kita napa? Halhunna kasifatu tubi. Sebagian kira napa? Halhunna kasifatun tubi. Enak di zaman sejarah kuliah gampang di. Cara kesemaan enak di. Tapi kalau maknanya itu enak kasifatun jurro. Terhalun namum sikatun rahmat aku. Nah kira gitu. Mumsikatun rahmat. Jadi nanti tahu ya orang apa ngerti mas. Gampang di aku semaan. Enak di lagi dia. Enak dia. Enak untuk bilang. Oh. Ini pokoknya belajar sabtu. Oh. Tapi Imam Suyuti itu, kalau nanti mau, kalau gak ada kitab Jalalain yang edisi orisinal, itu memang dari awal. Tadzara Suyuti, Imam Suyuti itu dari awal minta dimaklumi. Tadzara itu minta dimaklumi. Jadi maknanya Zaitun Hadirun mani Tadzara. Minta dimaklumi kalau beliau cara mengharokati Quran itu zigzag. Zigzag itu kadang melok Asim, kadang melok Ibnu Amir. Kalau dia ini wanut sakar PD. Mestinya kan nggak boleh. Harusnya kalau Masyurah Asim ya jentuh. Nah, memang jadi enggak. Dia ini itu dua versi makna. Sing cara dia ini kira aku lebih menopang terus dipilih. Bukan itu jadi sakar PD lah. Masalahnya orang itu aku sekarang kok. Ribet dengan video atau ribet aja nih. Tapi kok rada ribet. Tapi ada beberapa edisi Jalalain yang beliau min awalil amri i'tidar. Aku dari saya milih qiraah sing tak anggap maknane iku cara dikne lewekan. Karena beberapa tafsir itu akhirnya disarokati persis kehendak Imam Suyuti. Lah saiki job cetakan modern DKI itu kan Qur'ane nganggo masyhur. Jadi akhirnya itu aslinya itu nak cara itu masalah. Masalahnya ini wa fikiraatin bil idhofah jebule sing diwaca wis bil idhofah. Terus masalahnya apa? Malam bingung. Malam bingungi cara pinter malam bingungi. Paham ya Mansur ya? Nah misalnya harokate hal guna kasifatun durra terus wa fikiraatin bil idhofah kan dong untuk ilmu loro. Barang kabeh kasifatu duri wa fikiraatin bil idhofah. Lha ora wis idhofah. Jadi aku ngenangin kok penak goblok itu. Gak mikir ngono maksudku. Dong yo. Ya betul diterangno ya. Ya jadi kula nu gak ada kitab Jalalain gak ada. Kula anggar kitab Indo gak ada. Kula Ihya itu gak ada cetakan Toha Putra. Tak sinoni ya maksudnya orang tua itu kok bebas ngarep omah. Gak ada cetakan Toha Putra terus Darul Kutub ilmiah, gak ada cetakan Mesir Darul Hadis Kawirah, terus gak ada cetakan Darul Fikri, terus gak ada Ithaf. Terakhir ini kalau betul Ihya zaman tinggi ngawes Basiber sing dimaknani ala napa Basiber. Berarti kalau ke itu sinau nih maksudnya orang gaya-gaya nang. Jadi kalau ngerti, mulai ngaji Ihya kalau ya lanya tenang. Pas kayak gini ora pakai ngono. Pilihane wong goblok loro, nunak-nunak ora ora. Bedane itu. Jadi maksudnya rugi tentang wa fikiraatin gak tau. Cek dofa aja ora ya ora apa. Hal hunna kasifatun durrahu. Hal hunna kasifatu. Ya jadi qiraah Imam Suyuti itu pilihannya niku
sebagian diaplikasikan tentang pengharokatan Quran. Tapi edisi saat ini kan grafis kan langsung pakai Quran kira masyhur. Gitu. Tapi cara kula ning zaman akhir apik ngono ben aman gimana daripada maca bulet. Daripada bulet ya sak. Ya sak unimu lah pokoknya. Pokoknya apa? Urip. Inaro dalam ngersane ingsun sapa apa bidulen kelan bahaya. Hal guna ana ta utawi al aslam ku kasyifatun. Iku iso buka tuh. Bahayane ikilah tuh. Kira kita napa hal guna ku kasyifatu durri. Lah ora bakal iso kasyifat. Nggih lah ayo ora bakal iso. Saiki pangeran sing mbok anggap pangeran duwe pangeran. Pangeran kepengin gawe madarat kowe. Apa sing mbok sembahyane apa iso menyibak atau ngilangi madarat iku. Aw aradani bi rahmatin dan kesane apa ningsun bi rahmatin. Hal guna ana ta aslam mumsikatun rahmatah atau mumsikatu rahmati. Misalnya Allah pengen ngekei dhuwit kowe, terus berono kepengin ora. Apa kehendak Allah iso dikalahno mbek sing dinarno bro. Allah ora. Wa fikira aten lagi bil idhofa. Lah ini misalnya terus pengen nganggo Quran, wis idhofa kan malah takok. Lah iya, wis idhofa kok. Syukur atin. Ya pikir. Kul ngucap sira kabeh hasbi Allah. Hasbi te kecupaan ingsun kok Allah. Alaihi bin atas rasanya tawakkalu. Dadi pasrah. Pasrah sapa mutawakkilun wong sing pasrah kabeh. Ayasiku tekse percaya sapa alwasikun wong sing percaya. Kul ngucap sira Muhammad ya qaumi ikam ingsun ikmalu nglakoni ya sira kabeh alamatane iku ing atase posisi sira kabeh halatikum tegese posisi sira kabeh. Ini satu lengsun ambil, iku wong sing ngakoni. Alat-alat yang ngatasi posisi. Sudah kamu punya pilihan, silahkan lakukan. Saya punya pilihan ya, akan saya lakukan. Atau pada alam. Kok akibatnya sopo sing bener tak betul. Dan kalau suwon wong soleh itu bahagia. Kau SD pilihan soleh, jebule ngenes. Sing pilihan fasik, bahagia. Cukup mantu, wong soleh bahagia itu. Sopo nang ngandel. Kowe nak salat kudu yakin kowe bahagia dengan sing dugem. Kudu yakin, aja salat kok ngenes. Ngono. Mulane saleh wali-wali wong saleh kok ngenes. Ora enak kabeh dadi wong saleh apa-apa saring. Saleh amatir. Mesti ora ngono goblok. Tak dadi wong jagongan ya seneng mangan terong seneng. Lah wong fasik ku ape senenge kok ngenteni judi, ngentekno wong duwe urung tandane sentek. Bangga, kesolehan itu kok. Kok ngaji ini kan gak tok apa-apa, sono. Kowe ngetek, setane stres ya. Ora stres iki wong kok seneng pangeran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, fa hubbul Qur'an hubbun lillah. Stres. Lho nak mbek kula biasa aja to. Mergo pikirane gak seneng wajar paham. Iki apa? Ini ndak ana rekor setan lho. Analisisnya lebih ruwet. Faktor apa iki? Ora paham kok. Utangnya ada gue kok kuat. Kita nih rapat. Karena analisisnya lebih sulit. Lain kalau kalau seneng kan, wajar. Ya paham, ya ora di masalah kan. Ora paham, utangnya akeh kok. Akhirnya setan kebutuhan apa? Iku pelampiasan. Ya boleh keputusannya kok. Repot. Tapi apapun itu pokoknya cekeli walladzina amanu betul. Lan kula nu nak sujud mesti ngoten. Kalau mereka iso seneng dunya Gusti. Jenengan ahad wa ayyuha. Jenengan duwe berhak di seneng. Itu wong kudu itu dipaksa nganggo akal. Misalnya dipaksa sampai akal maksiat iku enggak. Tapi Allah ora bakal. Kowe ning akhirat ketemu kowe Allah ora bedonya. Sampai amal ora ketemu Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Final dari segala final itu itu ada dari hikam kehilangan apa bakal kehilangan apa. Jadi ya dilatih apa yang bisa ditemukan orang sing ora apa dan apa yang
menjadi hilang ketika orang sudah menemukan Allah. Ini Allah menemukan Allah itu tidak akan kehilangan apapun. Kehilangan Allah akan kehilangan semua. Hilang. Jadi orang soleh kok ngenes. Bukan cara kalau kriminal tenan. Orang soleh ngenes itu kriminal. Bahayanya tadi akhirnya orang farah bil ma'asi. Senang dan apa? Saya kepinginnya Allah waladina. Orang sekedar hukum tapi asap. Terus kemudian kalau aku senang sih tenan itu aku mau paham kok man. Kok jalan neraka goso. Wah goso. Kok jalan neraka kok goso. Lu nak wong nengkek. Setane setruk yakin. Menurut semapa tuh mang? Mereka cari setan jalan aku wedi wong meneh. Apa mana yang hijau hijau atam jujur jus telung. Padahal sawalan kat jus piro papat. Oh tambah setruk. Mon info terbaru mau setan itu. Waladina amanu asyaddu dengan itu asam. Mana apa al-khafural iman al-khawfu fillah wal bughdu fillah kuwate iman wong nek saya. Fillah. Ana kancanan kula jenengan kancanan tak fillah wa ta'ala. Kowe ngaji be aku iku kan ben paham. Masuk nang satu nafsi. Ngaji ben sowan satu nafsi. Ngaji yo. Dimana kalau ngaji mulang sampean ben kowe loyal be aku satu nafsi setan itu. Kowe loyal ora sampean. Kalau ngaji boleh didane, dari jenis tahabatullah wa ta'ala. Kalau ngaji boleh Allah, kalau mulai pisah dengan rumah bojo boleh. Cuma boleh awak ngene bahagia. Boleh awak ngomong. Tapi bodoh-bodoh. Parok ya fillah. Saya ini ngempet ya. Ini watak berdaya. Oh. Kalau orang bilang begitu lah. Orang haji terus suara. Haji hubungannya ya, Mbak. Terus samaan. Makan bisa nurut. Ada pengalaman deh. Nah, lengi-lengi. Jadi senang ibadah. Lalu bapak lu. Kalau di guru-guru nih senang. Kamu udah senang guru yang mana? Kesenangan orang alim. Jadi nabi nantikan wasotek kalau watal iman itu nak manis. Supaya kita ada juga manis-manis yang lain. Itu wajib, semua wajib. Kalau apa ngaji sampai harus ngerti sampai ini misalnya tak bodoh nih orang itu senang. Sinau sawi, sinau apa kata lah kita. Diulang kadang Imam Suyuti itu kadang yo kamu saya ide kadang nafsir itu saya ide. Kalau Imam Tobari keunggulannya itu riwayat. Beliau tidak pernah keluar dari makna yang paling syarif, paling gampangnya beliau tetap nyebut. Memang beliau nyari riwayat gampang karena beliau di tahun 300. Pinter? 300 sampai kanjeng Nabi kan hanya butuh orang 405. Jadi beliau Imam Suyuti kan pada tahun 900 mas. Boleh riwayat sekarang kan. Akhirnya kadang hanya berdasar lapor. Nah Imam Tobari itu wafat sing sorry, sing jelas lah ini maknanya itu butuh. Cuma, ya kadang ya terus dia dingin, tapi ya sudah itu otoritatif karena ya. Nah yang itu kan karena periodenya panjang. Pentingnya riwayat begini, wafat itu umum, bukan wafat itu umum. Karena berdasar riwayat itu nanti ternyata maknanya tidak umum itu. Yang maknanya tidak umum itu. Misalnya gini contoh paling gampang. Alamat komunis atau kamu itu bersentuhan dengan kalau lama maknanya itu lalu harus sampai itu ya mungkin mungkin tapi Imam Syafi'i ngendikan nah Rasulullah an ba'il mulamasa kita tak gajah kitab al-ub kinoni orang sekedar lupa jangan padahal ini kalau ini niat sombong ben roh nah aturannya di kitab itu bisa naon orang dibaca kalian beri pemberian kamu orang ngoneku itu tradisi ini ulama. Imam Syafi'i udah keyakinan lama kami itu mimpi ulama sana Rasulullah bikin
ulama sekali iku wong nyekel kambine dianggap tuku. Iku maknane nyekel. Ya wis ulama sane ayat iku maknane padha karo ulama sane bab nang Rasulullah. Jadi ulama. Saya cara pikiran Imam Syafi'i lan dekne batalno sekedar lamsu. Tapi pinter-pinter Imam Syafi'i itu pesaingnya ya wong pinter, orang Mustafa itu ya pesaingnya ya wong. Ibnu Abbas zaman Sugeng ya orang yang bantah, mungkin ulama yang menusuk sing bareng orang sing bantah dia jawab, Inna Allah Ta'ala karena ulama sah ambil sini. Berarti Allah itu istiqya, Allah itu ada di sini mustaqim. Masyurlan Allah itu isin, ada wong dungo kok. Berarti sebagian dari sini Nabi kan ya istiqya. Juga Allah itu isin, ada wong sumber suwida, kita mulai disiksa, ngomong itu pibalunge repot, jadi kalau ngadepi balunge repot. Gue ini didebat kecil, ngadepi kredit terus repot. Orang sakit kecelakaan harus lorok kabeh. Itu jadinya ya tadi. Allah itu malu kalau gawe bahasa itu vulgar jima. Buktinya ning bab tolak, wa in tolak dulu. Sama suhun, jadi menang. Mulane kula nu cara bebas bermadzhab pantese niku kula, mergo macane ku akeh. Cara pantes. Iku ngomong wong ya iki. Malah wong kok penak, malah kok penak, penting sekali. Ora nate bantah ku. Jadi software oleh maca ping piro. Jadi ya pada masalah kali, karena Allah Ta'ala diadatkan. Lalu kaji Nabi jelas. Kaji Nabi tak ngendikan nyun sewu jima. Itu idza ata satu. Ahla, boleh muni ke imra'atan kadang muni. Wong kabeh sepakat maknane iku jima. Ora bu maknane iku jima. Jadi misalnya maknane nganggo makna sing umum. Wong anakane keluargane iku wajib patuh. Wong sarapan dipo kunci kok terus. Bismillahirrahmanirrahim opo? Tapi redaksinya kan yo iya apa? Iku nunjukno reputasine Nabi ku isine. Ya kok kita tuh ada kekancan wis sampuna. Ora tuh, kene. Wong tua nganti tua motor awak. Misalnya tuh mau balik terkenal, untuk barang anyar ya. Maksudnya uang yo roh. Mate wayo anu. Lah saiki partai itu padha-padha kuat. Itulah kulam si anal masjidil. Iku yo kuat. Mergo ana Rasulullah bil Itulah kulam si bi anal jima yo kuat. Makane ana ayat ning qabli. Ana ning qabli antu jam. Yo wis ngono, malah terus dadi mbak. Wong Indonesia wong paling ndake, nakalan.